Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah seputar dirimu pribadi ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana pesan semesta kepadamu untuk dirimu, untuk hari esokmu. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita kocok kartunya. Kita lihat di sini ada the Chariot, ada the Sun, ada Ten of Cups. Maaf kalau suaranya agak kecil ya, karena memang ini sudah paling maksimal. Saya lagi radang ya. Kemarin saya readingan hati-hati ya, penyakit di bulan Maret, ternyata saya juga kena ya. Nah itu semua readingan itu khusus untukmu dan untukku juga ya. Tetapi kita sudah tidak kita tahu, tapi karena kita lalai akhirnya penyakit itu muncul. Dan semoga kalian tetap sehat ya. Nah ini sama nih ya, ini bicara tentang nasihat kepadamu ya, dimana semesta mau sampaikan kepada kamu hati-hati ya, tentang energi ya. Page of Pentacles, Death, Ace of Sword, Queen of Sword ya. Jadi kalau suaraku kecil kalian bisa ini ya, karena ini udah maksimal, kalian bisa volumenya diperbesar ataupun mungkin kalian pakai headset ya. Dan ya maaf atas ketidaknyamanannya, semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, ini bicara tentang energi negatif, dimana semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih waspada. Jangan sampai energi negatif ini masuk ke dalam tubuhmu. Energi negatif ini kayak bagaimana Kak Ica? Energi negatif ini bukan hanya sekedar orang kirim-kirim, tetapi dari pergaulan kita juga ya. Energi itu kan menular, kita tidak bisa lihat tetapi kita bisa rasa. Tanda-tanda atau ciri-cirinya yang di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, pertama itu mudah lelah ya. Jadi kalau kamu merasa lelah, ini energi negatif nih ya. Kenapa? Karena kamu kumpul-kumpul dengan orang. Kamu mau menukar energimu, pergilah ke alam, bukan ke mall, bukan ke kumpul-kumpul dengan manusia-manusia. Kita kan nggak tahu, orang itu kadang-kadang tersenyum, padahal hatinya sebenarnya penuh beban. Nah ini ya, jadi akhirnya dia sehat kembali, kamu yang sakit atau kamu yang loyo gitu. Nah ini sama seperti penyakit ya, penyakit yang menular lewat udara, nggak kelihatan tetapi bisa dirasakan pada saat kita sudah pulang ke rumah atau beberapa hari kemudian ya. Tetapi kalau bicara energi negatif, kita tuh kayak langsung aja kok kayak nggak nyaman. Kita kan punya naluri, kita punya indera, kayak macam perasaan gitu, kok kayak kok badanku nggak enak ya, kok nggak nyaman nih ya. Intinya kan kayak gitu, kita punya intuisi bahwa si A ini kayaknya orangnya lagi punya masalah, si B ini kayaknya orang baik, si C ini orang nggak bagus ya. Dari naluri kita, dari intuisi kita. Tapi kita masih mau di situ-situ aja, ya berarti kamu mengizinkan mereka menyerap energi baikmu. Nah itu ya, jadi di sini kamu merasa cepat lelah ya.
Kalau kamu merasa cepat lelah, berarti kamu ada di komplotan atau di lingkungan orang-orang yang toksik, orang-orang yang mempunyai energi negatif. Akhirnya dia tukar. Energi negatif ini bukan hanya black magic ya, tidak. Tetapi macam contohnya kita punya masalah hidup ya. Orang si A itu mempunyai masalah hidup. Terus dia pergilah berteman dengan si B atau dia keluar rumah gitu. Dia punya masalah hidup dalam rumah gitu kan. Jadi dia capek, stres ya. Akhirnya dia cari teman-teman di kantor ataupun apapun cerita-cerita ya. Akhirnya apa? Energi negatif ini kan ibaratkan tumpukan energi yang dimana harus dia keluarkan. Mungkin dia cerita atau dia diam aja atau kamu sama-sama dengan dia bermain ya. Dia melepaskan energi itu dan menukarnya dengan energimu ya. Jadi ya ada pertukaran di sini. Jadi kamu yang merasa kok saya capek padahal nggak bikin apa-apa gitu. Nah itu berarti kamu sudah secara tidak langsung, walaupun mungkin kondisinya kamu juga di mall aja gitu, nggak pergi sama-sama juga, kamu cuma jalan sendiri, tapi kok pulang dari mall kok rasa capek. Nah itu karena di dalam mall itu banyak energi, yang mana akhirnya kamu serap di energi negatif. Kalau kamu mau menyerap energi ya carilah energi positif ya, dengan orang yang bahagia, yang happy, yang enjoy. Tetapi ingat, orang yang bahagia belum tentu hatinya bahagia. Nah ini kadang-kadang orang tertipu juga ya. Jadi bicara energi positif, energi negatif ya itu dari perasaanmu, dari yang kamu rasakan gitu ya. Kalau kamu merasa lelah ya itu berarti kamu sudah menyerap energi negatif itu. Hati-hati ya. Berikutnya juga sering merasa cemas kok, takut ya. Nah itu ada di dalam dirimu ya, kecemasan, ketakutan ya, ataupun mungkin kamu ditakut-takuti, akhirnya kamu yang menciptakan energi negatif itu sendiri ya. Nah ini jadi jauhkanlah itu ya, yang mana kamu terkoneksi dengan orang-orang yang membuat kamu tidak nyaman, ataupun dirimu sendiri yang membuat tidak nyaman. Carilah tempat-tempatmu untuk bisa membuatmu nyaman ya. Begitu juga di sini rasa khawatir akan masa depan, akan hari esok, ataupun masalah keuangan ya. Kita ini dilahirkan ini ada di dunia ini sudah mempunyai rezeki masing-masing. Kenapa kita harus takut? Kalau kamu merasa khawatir, merasa cemas ya, merasa miskin, karena ini energinya paling tinggi adalah energi keuangan, finansial ya, berarti ya kamu belum ingin menerima rezeki dari semesta. Ini rezekinya udah ada, sekarang dari dirimu mau menerima tidak. Kalau energimu negatif ya nggak bisa. Uang itu maunya di energi positif, energi bahagia. Makanya setiap terima gaji pasti kamu bahagia. Tidak mungkin kamu terima gaji kamu sungut-sungut ya. Itu logikanya gitu aja. Pada saat kamu mau terima duit pasti kamu senang, happy, enjoy gitu kan. Tetapi pada saat kamu murung ya, berarti kamu uang itu belum ada di situ. Jadi kamu intinya gitu, pada saat kamu happy, enjoy pasti uang akan datang. Tetapi kalau kondisinya kamu khawatir ya berarti kamu belum ingin mendapatkan uang. Ibaratkan uangku masih banyak, itu perasaan uang bilang dia nggak mau sama saya pergi aja gitu, saya cari orang yang mau sama saya. Sama seperti perasaan kan, cinta gitu ya. Harus bisa nyaman supaya langgeng. Kalau nggak nyaman ya dia pergi. Sama seperti energi uang juga kalau dia tidak nyaman ya dari energi orang itu ya dia pergi mencari orang yang menghargai dia, menginginkan dia ya. Jadi selalu bikin nyaman uang dari energimu, dari energi kebahagiaan ya. Oke, berikutnya di sini ya, hubungan dengan orang lain tuh selalu bermasalah. Jadi kalau kamu dengan si A ini ribut, dengan si B ini ribut, dengan si C ribut, ini kamu harus sudah tahu nih, kayaknya ada yang salah dalam diriku. Bukan menyalahkan si A, si B, si C, tetapi lihat dari dalam diri. Ya, terkadang kita itu dibilangnya di sini menyalahkan orang lain. Ya, dia bilang ini, dia bilang itu. Makanya saya ini selalu membenarkan diri, selalu mencari pembelaan, selalu mencari pembenaran, menyudutkan orang lain, playing victim dan macam-macam ya, supaya mendapatkan dibilangnya simpati dari orang lain atau publik ya. Meluruskan masalah tapi malah mencela orang ya, mencari pembelaan tetapi malah menjudge orang, menghina orang. Cerita-cerita buruk dibolak-balikan ya, playing victim. Nah ini jadi kalau kamu merasa bahwa kok hidup saya kok begitu ya, ribut aja dengan si A, ribut dengan si B, ribut dengan si C, berarti itu ada energi negatif dalam dirimu.
pergi berobat. Pergi berobat kemana? Psikiater secara tidak langsung ya, karena ini bicara tentang hubungan ya. Jangan kita langsung bilang dukun-dukun, nggak ada itu ya. Dukun-dukun itu karena kamu apa ya, kalau dibilang karena kamu mau menerimanya. Kalau kamu nggak mau menerima ya, berarti dengan sendirinya energi negatif itu pergi. Sekarang ini kan kamu mau menerima kondisinya, kalau seandainya kamu tidak mau berubah gitu. Jadi kalau bicara tentang hubungan ya, kamu mungkin ke psikiater dulu, psikolog ya. Kalau memang kamu mau tenaga profesional ya. Tetapi kalau seandainya dirimu sendiri merasa tidak ada kok Kak, ya sudah, berarti selesaikan sendiri. Karena ada beberapa juga malu ya pergi ke psikolog. Padahal sebenarnya psikolog itu nggak apa-apa, dia membantu. Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Ya, semua punya penyakit mental, dan paling utama itu adalah dari sisi mental dulu. Kalau mentalmu sehat, jiwamu sehat, iya kan? Mentalmu sehat, fisikmu sehat, ya. Tapi kalau kamu mau fisikmu sehat tapi mentalmu rusak, ya nggak bisa. Itu dari dalam dulu, ya. Makanya kebanyakan orang itu cari pengobatan dari luar, dimana dia langsung ke dokter, langsung minum obat. Padahal sebenarnya dari dalam dulu yang diperbaiki, dari dirimu ya. Nah ini, jadi kalau kamu merasa hubunganku bermasalah dengan si A, si B, si C, nah itu berarti bukan diri orang lain yang bersalah, tetapi mungkin dirimu ya. Jadi kamu yang harus introspeksi. Oke, berikutnya lagi kita lihat di sini apakah masih ada yang ingin semesta sampaikan, di mana dalam dirimu ada energi negatif kalau mempunyai ciri-ciri seperti ini. Ada King of Wands, ada the Moon, ada Seven of Wands, ada the Emperor ya. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, sulit merasa bersyukur, selalu aja kurang, selalu membandingkan. Nah ini, kamu kalau hidupmu tidak tenang, tidak damai ya, kamu merasa kurang ya sudah, itu berarti ada energi negatif ya. Energi negatif ini bisa dua ya, bisa karena kumpul-kumpul dari orang, bisa juga yang tadi black magic ya. Kalau black magic tuh lebih ke sakit ya, nggak nyaman. Tetapi kalau mau dibilang ada juga dari diri sendiri, yang mana tadi saya bilang menakut-nakuti. Nah ini kamu bisa mencarinya ya, bisa mencari solusinya, atau solusinya, bisa mencari sumbernya ini dari mana. Kalau bicara black magic dari kiriman orang ya, itu kamu harus bahagia dulu ya. Untuk nggak usah pergi pakai dukun-dukun ya, kamu bahagia aja, itu energinya langsung pergi kok ya. Karena apa, tadi saya bilang hati yang bahagia, gembira adalah obat dari segala obat ya. Semuanya itu aja kuncinya. Tapi kalau kamu nggak bisa menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri, ya siap-siap aja ya, kamu akan sakit karena dirimu sendiri, karena kamu ciptakan sendiri, sakit karena orang lain ya yang menukar energinya, ataukah ya orang kirim-kirim. Nah itu ya, jadi sekarang itu fokus pada kebahagiaan diri sendiri ya. Jadi seperti gitu, harus selalu merasa bersyukur. Kalau kamu tidak merasa bersyukur, bagaimana kamu bisa bahagia? Kamu merasa kurang terus ya. Bersyukur kan energi kebahagiaan. Jadi tetap banyak doa supaya dijauhkan dari orang-orang toksik, dijauhkan dari kiriman-kiriman jahat, dijauhkan juga dari prasangka buruk terhadap diri sendiri. Harus tenang. Kalau kamu tidak bisa menenangkan dirimu, makanya tadi saya bilang harus bisa mencari bantuan profesional. Seperti gitu. Jangan gengsi ya, itu jalan keluar terakhir ya. Minta bantuan orang, tetapi selama kamu masih mampu untuk melakukannya sendiri, ya jalani itu gitu. Buat kamu bahagia, ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Jangan meminta atau mengemis kebahagiaan, atau apalagi mengemis cinta, no ya. Oke, berikutnya di sini rezeki kamu seret ya, banyak hutang, gali lubang tutup lubang ya. Nah ini kalau rezeki seret berarti mungkin di dalam dirimu ada energi negatif. Tadi kan saya sudah bilang, nih terulang lagi ya, bicara tentang rezeki ya. Kalau rezekimu seret ya, kamu kamu kerja keras kok nggak ada duitnya, dapat capek doang. Sedangkan dia di sana santai-santai, happy enjoy, malah dapat
masih ada tabungan, atau malah dia kaya, ya itu ada seninya. Tadi kan saya bilang energi uang itu adalah energi kebahagiaan. Selama kamu stres dengan pekerjaanmu, tidak bahagia dengan pekerjaanmu, ya uang juga nggak nyaman. Walaupun mungkin kamu sudah kerja banting tulang, itu capek loh, stres loh, emosi loh. Nah itu, jadi kerja itu jangan banting sampai yang buat kamu stres, tapi mencintai pekerjaanmu. Sehingga walaupun kerja itu pasti capek, nggak ada kerja nggak capek, ya. Walaupun kerja itu capek, tapi kamu nyaman, happy, enjoy. Kenapa? Karena kamu menyukai, kamu senang, uang pun datang, ya. Jadi jangan kamu merasa bahwa kerja itu santai-santai, pokoknya mau santai kek, mau capek kek, yang penting kamu happy gitu. Intinya gitu, uang akan datang. Tapi kalau kamu sungut-sungut, capek, mengeluh, uang nggak mau datang. Kenapa? Tadi saya bilang uang itu ada di energi gembira. Kalau kamu energinya capek, emosian, marah-marah, itu uang kan lari. Ataupun mungkin dia datang persinggahan aja, habis itu pergi lagi. Jadi kamu kira lagi kerjanya cuman untuk bayar hutang ini itu, ya. Nah itu, jadi kamu cuman dapat capeknya doang, nggak ada uangnya. Uangnya datang mungkin cuman 2 hari, pergi lagi, ya. Paling 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 lama mungkin seminggu sudah pergi lagi, kamu bayar ini bayar itu, ya. Jadi logikanya seperti gitu. Uang itu senang dengan orang yang mempunyai hati gembira, hati dingin, hati enjoy, hati happy, ya. Nah itu, ya. Jadi itu yang bisa saya readingkan, pesan semesta kepadamu saat ini, dimana waspadalah jangan sampai energi negatif ini ada di dalam tubuhmu. Lepaskanlah dengan cara berbahagia, bersyukur, ya, dan ya banyak berdoa agar dilindungi dari yang jahat, ya, dan tetap dipenuhi dengan kelimpahan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.